Retail Traders, berjumpa kembali dengan saya Valen di Weekly Insight minggu ini. Hal penting yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Keputusan pada hari Sabtu oleh negara-negara barat untuk memblokir beberapa bank Rusia dari jaringan pembayaran internasional SWIFT sebagai hukuman atas invasi ke Ukraina tampaknya akan memicu gelombang volatilitas baru ketika pasar dibuka pada hari Senin. Kesaksian dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dapat memberi investor indikasi tentang bagaimana perang di Ukraina dan kenaikan harga energi telah berdampak pada prospek kebijakan moneter. Dari segi data, laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat hari Jumat untuk Februari diperkirakan menunjukkan pemulihan di pasar tenaga kerja tetap solid. Lonjakan harga komoditas akan tetap menjadi fokus. Sementara, data inflasi zona euro untuk Februari diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi lainnya, menggarisbawahi dampak kenaikan biaya energi. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Pertama, larangan SWIFT Rusia. Sekutu Barat mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow pada hari Sabtu, termasuk memblokir beberapa bank dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Keputusan itu akan diterapkan dalam beberapa hari mendatang. Sekutu yang juga berjanji mengekang Bank Sentral Rusia untuk membatasi kemampuannya dalam mendukung rubel, belum mengangkat bank mana yang akan menjadi sasaran. Tetapi, seorang diplomat Uni Eropa mengatakan sekitar 70% pasar perbankan Rusia akan terpengaruh. Kedua, pernyataan Powell, dengan sanksi terhadap Rusia meningkatkan dan volatilitas, pasar tetap pada tingkat yang tinggi. Pernyataan tentang ekonomi dan kebijakan moneter oleh Ketua Fed Jerome Powell minggu ini perlu meyakinkan investor bahwa Fed akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi yang melonjak karena prospek ekonomi tumbuh lebih tidak pasti. Powell akan memberikan pernyataan di depan Komite Layanan Keuangan DPR pada hari Rabu. Dan sekali lagi, di hadapan Komite Perbankan Senat pada hari Kamis. The Fed telah mengindikasikan bahwa pihaknya siap untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan Maret mendatang untuk memerangi inflasi yang berjalan pada level tertinggi 40 tahun. Tapi, sekarang pejabat Fed harus mempertimbangkan dampak geopolitik dan ekonomi dari konflik di Ukraina terhadap upaya agresif untuk mengekang inflasi. Ketiga, non-farm payroll. Ekonom memperkirakan laporan non-farm payroll hari Jumat untuk Februari menunjukkan bahwa ekonomi menambahkan 450.000 pekerjaan dengan tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 3,9%. Dan pendapatan rata-rata per jam diperkirakan naik pada tingkat tahunan 5,8%. Menjelang laporan Ketenagakerjaan, prosesor pengajian ADP akan merilis angka perekrutan sektor swasta pada hari Rabu, dan Departemen Tenaga Kerja akan mempublikasikan laporan mingguan tentang klaim pengangguran awal pada hari Kamis. Kalender ekonomi juga menampilkan survei sektor manufaktur dan jasa untuk Februari oleh Institute of Supply Management, yang kemungkinan akan pulih kembali karena dampak gelombang Omikron pada aktivitas bisnis meredah. Keempat, harga komoditas. Invasi Rusia ke Ukraina mengirimkan harga minyak di atas $100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2014 pada Kamis, dengan Brent menyentuh $105. Harga gas Eropa juga melonjak di tengah kekhawatiran atas keamanan pasokan. Rusia adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia dan penyedia gas alam utama di Eropa. Sementara itu, para menteri dari organisasi negara pengekspor minyak, OPEC, dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC Plus, akan bertemu pada hari Rabu untuk memutuskan apakah akan meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari pada bulan April. Yang kelima, data CPI zona euro. Zona euro akan merilis data inflasi harga konsumen yang akan diawasi ketat pada hari Rabu, yang diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi baru 5,3%. Data inflasi akan menambah sakit kepala yang dihadapi Bank Sentral Eropa menjelang pertemuan penting Maret. ECB mengatakan akan melakukan penilaian komprehensif terhadap prospek ekonomi setelah serangan Rusia di Ukraina pada pertemuan mendatang. Beberapa pejabat ECB termasuk Presiden Christine Lagarde, Wakil Presiden Luis de Guindos, Kepala Ekonom Philip Lane, dan Presiden Bundesbank Joachim Nagel akan berbicara lebih awal. Demikian Weekly Insight minggu ini. Saya Valen, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam profit!